Halo semuanya, kembali lagi di Mata Astral. Dan kali ini kita akan membahas tentang Jembatan Panus. Jembatan Panus yang berada di Jalan Tole Iskandar, Pancoran Mas, Kota Depok ini berusia lebih dari 100 tahun lamanya. Namun masih tetap berdiri kokoh seperti awal dibangun. Jembatan Panus Depok dibangun pada tahun 1917. Jembatan Panus adalah salah satu jembatan tertua dan paling misterius di Depok. Tempat wisata yang cocok bagi kalian penggemar situs-situs bersejarah yang penuh dengan misteri. Pembangunan jembatan sepanjang 100 meter ini dimandori oleh Stefanus Jonathan. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, nama Panus dari Stefanus pun makin dikenal oleh warga pribumi, hingga menamai jembatan tersebut dengan nama Jembatan Panus. Latar belakang dibangunnya Jembatan Panus adalah untuk memudahkan warga pribumi Depok membawa hasil buminya seperti rempah-rempah dan hasil taninya ke Bogor dan Jakarta. Karena sebelumnya semua hasil bumi tersebut dibawa menggunakan getek atau rakit bambu sepanjang Sungai Ciliwung. Jembatan Panus masih berdiri tegar dan bisa dilalui kendaraan hingga saat ini. Pada zamannya, Jembatan Panus adalah satu-satunya akses dari Batavia atau yang sekarang dikenal sebagai ibu kota Jakarta ke Bogor. Namun sejak 1990 sudah tergantikan dengan adanya jembatan baru di seberangnya yang lebih besar dan lebih mudah diakses karena memiliki kontur jalan yang lebih bagus. Namun masih ada juga warga yang menggunakan Jembatan Panus untuk akses ke tujuan lebih dekat atau tujuan tertentu. Ada beberapa rumor atau mitos yang berhembus bahwa jembatan ini memiliki kisah mistis tersendiri. Dimulai dari rumor bahwa saat jembatan ini dibangun, dilakukan ritual pengambilan tumbal dengan mengorbankan kepala para pekerja. Kisah mengenai seorang perempuan yang melakukan aksi bunuh diri dengan cara melompatkan dirinya dari Jembatan Panus ke dalam aliran air di bawah jembatan ini. Rumor yang menyebar dari mulut ke mulut membuat jembatan yang bersejarah ini semakin terdengar angker. Kemudian ada juga cerita tentang sosok perempuan bernama Eti yang katanya sosok astral ini memiliki sifat yang baik dan tidak mengganggu warga. Lalu ada juga mitos lain tentang sosok perempuan berbaju merah dan juga sosok ini memiliki energi negatif yang sangat kuat. Kemudian munculnya sosok Opa Panus yang sering menampakkan diri bersama dengan anjing kesayangannya. Ditambah lagi, Jembatan Panus ini pernah ditemukannya mayat korban pembunuhan di tahun 2016. Namun ada kabar juga bahwa warga Depok yang tinggal di dekat jembatan ini hampir tidak pernah merasakan gangguan apapun dari mitos-mitos yang beredar. Justru para pendatanglah yang seringkali mendapatkan gangguan dari makhluk astral yang ada di Jembatan Panus ini. Tim Mata Astral mencoba untuk berkeliling ke Depok sesuai dengan permintaan dari teman-teman semua, untuk melihat dan menggali kisah-kisah yang katanya banyak sekali mengandung misteri. Dan juga tim kita melewati Jembatan Panus ini. Pada saat sampai di jembatan ini, jujur aku bisa langsung merasakan tekanan energi yang sangat besar sekali dari sisi kanan. Nah, dari sebelah kanan nih aku merasakan ada satu lokasi di mana energi yang berkumpul. Yang aku rasakan itu seperti ada pintu yang di dalamnya banyak sekali sosok astral. Seperti ada suara orang ramai yang sedang berbincang. Kemudian aku juga merasakan ya dan juga mendengar tangisan dan juga teriakan. Selain itu, aku di sini juga merasakan adanya aura kemarahan, kesedihan yang bercampur aduk. Dan pada saat jalan ke tengah jembatan, aku mencoba untuk merasakan energi dan pertama aku sempat mencium bau darah yang cukup kuat. Setelah itu dari bawah jembatan aku mendengar ada yang memanggil. Aku langsung memfokuskan energi aku ke suara tersebut dan ternyata energi dari sosok wanita yang menggunakan pakaian putih, namun itu bukan kuntilanak ya. Energi dari sosok ini sangatlah nyaman dan aku juga tidak merasakan adanya ancaman dari sosok ini. Sosok ini mengetahui kedatangan kita dan dia mengatakan untuk berhati-hati di sini. Tidak lama energi dari sosok wanita itu pun hilang. Sebelum sempat aku ajak untuk berkomunikasi. Setelah membuka mata dan tiba-tiba aku merasakan ada sesuatu yang melewati kaki aku. Ternyata ada sosok kepala yang menggelinding di bawah. Hanya kepala saja dan itu laki-laki. Agak kaget sebenarnya karena sosok itu tiba-tiba muncul.
Agak susah untuk melihat wajahnya karena wajahnya cukup rusak dan banyak sekali darah. Mungkin bau darah yang tadinya saya cium berasal dari sosok kepala ini. Setelah tertawa, sosok kepala ini pun langsung hilang. Kebetulan di sebelah kanan ada tangga untuk menuju ke bawah jembatan. Akhirnya kita mulai turun ke bawah untuk melihat dan juga aku ingin merasakan lebih jauh lagi energi yang ada di sini. Semakin ke bawah, tekanan dari energi di sini semakin besar. Aku mulai mencium bau busuk yang luar biasa di sini. Dan setelah sampai di bawah, memang ya suasananya ini sedikit berbeda. Dari tempat aku berdiri, di seberangnya aku merasakan energi negatif yang cukup besar sekali. Ada suara tertawa seorang wanita dan juga aku mendengar suara berkata, "Pergi dari sini." Dan sekelebatan aku melihat sosok berwarna merah dengan rambut panjang. Dan juga di bawah jembatan ini aku mulai mencoba melihat kembali ke masa lalu untuk mengetahui lebih lanjut. Aku agak sedikit terganggu karena energi di sini sangatlah besar. Setelah itu aku melihat kembali dulunya pada saat pembuatan adanya tragedi yang terjadi. Jadi pernah ada kecelakaan pada saat melakukan pembangunan jembatan ini. Jadi dulu alat-alat yang digunakan untuk membangun jembatan ini masih tidak sebaik sekarang. Ya, jadi ada beberapa pekerja yang meninggal pada saat proses pembuatan ini. Memikul beban yang aku lihat seperti batu-batu besar dan juga karena kecelakaan ini ada yang sampai kepalanya terputus. Jadi kalau dibilang adanya tumbal kepala orang yang sengaja ditumbalkan, aku rasa itu tidak benar adanya. Pada saat melihat kembali ke masa lalu, aku bisa melihat dan merasakan kegigihan dan semangat para pekerja yang benar-benar membantu pembangunan jembatan ini. Jadi antara mandor dan juga pekerja semuanya mereka melakukan dengan baik. Sebenarnya setelah aku rasakan di wilayah ini atau lebih tepatnya titik di jembatan ini, sebelum dibangun jembatan Panus pun sudah memiliki energi yang sangat kuat. Jadi itu bisa menarik perhatian dari sosok-sosok astral untuk datang ke sini. Dan ditambah adanya mitos-mitos yang tercipta. Nah, setelah melihat kembali di wilayah ini dan juga pembangunan ini, seperti ada energi yang menarik aku keluar. Di bawah jembatan ini ternyata benar sering terjadi penemuan mayat pembunuhan. Bau busuk yang tadinya aku cium ternyata bau busuk dari tubuh manusia. Di sini ada sekilas saja potongan-potongan energi yang aku dapatkan. Aku melihat seperti mayat mengapung dan di sini ada beberapa ya yang aku lihat itu menggunakan baju biru tua, ada juga mayat yang menggunakan baju hitam, ada juga perempuan yang menggunakan baju merah muda. Di sini aku juga melihat seperti ada orang yang melemparkan karung yang di dalamnya berisi mungkin mayat juga. Karena aku sempat melihat adanya bercak merah di luar karung tersebut. Ada satu titik di bawah jembatan di mana aku merasakan seperti ada mata air, namun mata air itu ada sosok yang menjaganya. Tidak terlihat sosoknya, namun aku bisa merasakan energi hangat yang keluar dari sana. Pada saat aku memfokuskan diri, aku merasakan adanya satu benda yang sangat terang berwarna merah yang terpancar dari mata air itu. Dan juga aku merasakan di sini ya, sayangnya banyak sekali orang-orang yang datang melakukan pesugihan di mata air ini untuk meminta sesuatu. Semakin malam tekanan di sini semakin kuat. Aku bisa mendengar suara dari sosok wanita yang berbaju putih tadi berkata, "Naik sekarang, semakin bahaya nantinya di bawah." Dan akhirnya kita pun memutuskan untuk naik kembali ke atas jembatan. Jadi pada kesimpulannya, mitos-mitos yang beredar memang betul adanya, namun ada juga yang tidak. Dan juga di sini kita belum sempat bertemu dengan sosok Opa Panus yang cukup terkenal. Aku juga bisa bilang bahwa sosok wanita yang menggunakan pakaian putih memang memiliki energi yang berbeda, seolah-olah dengan adanya sosok wanita ini, dia membantu menetralkan lokasi ini. Untuk teman-teman semua lebih mawas diri lagi dan ingat untuk selalu berdoa dimanapun dan kemanapun kalian pergi agar selalu dalam lindungan Tuhan. Dan sebelum pulang dari jembatan Panus ini, kita berdoa untuk semuanya yang ada di sini agar diberikan ketenangan. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Astral. Jangan lupa untuk support kita terus dengan cara subscribe, like, dan share YouTube kita. Dan juga jangan lupa untuk follow IG dan TikTok kita di Mata Astral. Sampai jumpa!